Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah siap? Baik, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Pastikan tetap fokus ya mendengarkan video pembelajaran hari ini. Kita langsung mulai ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Nah, minggu ini adalah tema 4, subtema 1. Nah, untuk materi pembahasan hari ini adalah memiliki sikap santun dan menghargai teman. Yang pertama, sikap santun kepada teman. Apa pengertian sikap santun teman-teman? Ada yang tahu? Baik, kita bahas ya teman-teman pengertian dari sikap santun tersebut. Nah, sikap santun berarti perilaku, tindakan, dan ucapan yang baik serta ramah kepada orang lain. Nah, tidak sulit untuk bisa berperilaku dan bertindak baik kepada teman. Cukup melakukan 3 kunci, yaitu yang pertama ada maaf. Pastikan teman-teman meminta maaf terlebih dahulu kepada teman ketika teman-teman melakukan kesalahan kepada teman, ya. Yang kedua ada tolong, ya. Ketika teman membutuhkan sesuatu atau meminta bantuan kepada teman, pastikan ucapkan kata tolong kepada teman tersebut. Dan yang ketiga, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada teman yang sudah berbuat baik atau memberikan sesuatu kepada teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Ingat 3 kunci. Ada maaf, tolong, dan terima kasih. Yang selanjutnya, nah seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Bayyinatil liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau Al-Quran supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Surat Al-Hadid ayat 9. Nah teman-teman, bagaimana ya jika kita berbeda pendapat dengan teman atau tidak suka akan sesuatu dari teman? Nah, tentu saja boleh kita berbeda pendapat, tetapi dalam mengutarakan ketidaksukaannya itu harus dengan cara sopan, tidak berteriak, apalagi berkata kasar, bahkan sampai membanting sesuatu, ya. Kita harus tunjukkan sikap santun kepada teman ketika kita mempunyai perbedaan pendapat atau tidak suka akan sesuatu.
Nah, yang kedua, sikap menghargai teman. Nah, agar tercipta hidup rukun dan damai, sikap saling menghargai dan toleransi dengan teman juga harus dijaga. Toleransi sesama teman dapat mewujudkan suasana damai, jauh dari permusuhan dan perpecahan. Tentunya teman-teman ingin ya mempunyai teman yang banyak, ya. Jadi, teman-teman harus saling menghargai terhadap teman. Dan teman-teman juga harus hidup rukun dan damai. Nah, Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita saling menghargai satu sama lain. Sikap menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa santun yang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang. Kemampuan tersebut harus dilatih lebih dahulu untuk mendidik jiwa manusia sehingga mampu bersikap penyantun. Nah, kita harus dilatih sejak kecil ya teman-teman, agar kita bisa mempunyai jiwa yang bersikap santun. Nah, yang ketiga, sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Apa saja ya teman-teman? Yang pertama, pastikan teman-teman mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, ya. Dan yang kedua, mendengarkan pendapat teman, ya. Teman-teman dengarkan dulu pendapat teman-teman, baru setelah teman-teman tuntas berbicara, baru teman-teman boleh memberikan saran. Yang ketiga, tidak mengobrol kepada teman apabila guru sedang mengajar di dalam kelas. Pastikan teman-teman dengarkan dulu ketika guru teman-teman sedang memberikan materi atau membahas materi. Ya, tidak mencela pembicaraan guru atau teman-teman ketika guru sedang berbicara, teman-teman ngobrol dengan teman sebelahnya. Sebaiknya teman-teman tetap fokus ya mendengarkan guru yang sedang memberikan materi. Dan yang keempat, berbagi tempat bermain dan olahraga dengan teman. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas di sekolah, karena itu adalah tanggung jawab kita semua teman-teman. Jadi, teman-teman harus tetap menjaga kebersihan kelas. Nah, yang keenam ada berteman dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Yang ketujuh, bersikap ramah dan selalu menolong teman yang membutuhkan. Yang keberapa teman-teman? Yang kedelapan, mengucapkan selamat kepada teman jika ada teman yang mendapatkan prestasi. Nah, itu adalah beberapa contoh sikap santun dan menghargai teman di sekolah. Nah, selanjutnya, sikap santun dan menghargai teman di rumah. Kira-kira apa saja ya teman-teman? Yang pertama, tidak curang saat bermain bersama. Pastikan teman-teman tetap bermain secara baik dengan teman-teman. Yang kedua, tidak mengusir teman dari rumah, ya. Teman-teman tetap bermain bersama. Yang ketiga, menghargai pendapat teman ketika teman-teman mempunyai pendapat. Pastikan didengarkan terlebih dahulu, baru setelah teman tersebut tuntas berbicara, baru teman-teman boleh memberikan saran. Yang keempat, tidak mencela teman. Maksudnya, mencela itu tidak mengejek ya teman-teman. Yang kelima, menyayangi adik atau anggota keluarga yang lebih muda. Yang keenam, ikut menjaga keamanan di rumah. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan di rumah. Jadi, teman-teman pastikan tetap menjaga kebersihan di rumah, membantu ibu membersihkan rumah, ya, agar kelestarian di lingkungan kita tetap terjaga. Nah, yang kelima ada sikap santun dan menghargai teman di masyarakat. Ya, yang pertama kita pastikan bersikap hormat kepada tetangga, apalagi kepada tetangga yang lebih tua dari kita. Yang kedua, bersikap hormat kepada tokoh masyarakat. Yang ketiga, mentaati peraturan yang ada di masyarakat. Yang keempat, menghargai pendapat orang dalam bermusyawarah. Yang kelima,
ikut menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan kita ya, agar lingkungan kita tetap terjaga kelestariannya. Yang keenam, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kita harus peka ya teman-teman terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang keenam ada manfaat bersikap santun dan menghargai teman. Yang pertama, kita harus tetap menjaga silaturahmi terhadap teman. Yang kedua, dapat mencegah perselisihan dan pertengkaran dengan teman. Nah, kalau kita mempunyai sikap santun dan kita tetap menghargai teman, insya Allah silaturahmi kita tetap terjaga, dan insya Allah teman-teman tidak akan ada pertengkaran dengan teman yang lain. Yang ketiga, manfaatnya dapat meningkatkan kerjasama dengan teman. Yang keempat, tercipta hidup rukun, tentram, dan damai. Yang kelima, tercipta suasana nyaman dalam bekerja sama. Yang keenam, tercipta kebersamaan. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, banyak sekali ya manfaat ketika kita mempunyai sikap santun dan menghargai teman. Tentunya teman-teman pasti ingin mempunyai banyak teman. Baik, apa hikmah yang dapat diambil dari pembahasan materi hari ini teman-teman? Nah, hikmahnya yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak belas kasihan kepada yang lebih kecil dan tidak menghargai kehormatan yang lebih tua, maka ia bukanlah golongan dari kami. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jangan sampai ya teman-teman kita tidak dianggap sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada proyek PAI yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, Furqon merasa pendapatnya paling bagus dan benar. Nah, Furqon memaksakan kehendak kepada teman-teman agar pendapatnya diterima dan diikuti. Bagaimana menurut pendapatmu terhadap sikap Furqon? Jika kamu teman Furqon, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, mengapa perbedaan pendapat itu sering muncul dalam berteman? Yang ketiga, mengapa kita harus saling menghormati sesama teman? Nah, teman-teman silahkan teman-teman kerjakan di buku tulis PAI, dan setelah itu teman-teman boleh kirimkan melalui Classroom dalam bentuk foto ya, ketika teman-teman sudah tuntas mengerjakan. Selamat mengerjakan teman-teman. Alhamdulillah, pembahasan hari ini kita sudah tuntas teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Pastikan teman-teman mengulang kembali materi yang sudah kita bahas bersama-sama di dalam video. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Bu Maya, mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.